Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang selalu memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh ada dengan kekuasaan yang dari Tuhan, semata-mata karena Tuhan begitu mencintai kita. Karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Silakan kita semua untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kami semua, Allah yang selalu memberkati setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saat ini ketika kami semua umat-umat Tuhan ada di dalam rumah Tuhan, biarlah hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati para pemain musik yang mengoperasikan LCD. Berkati para pemain tamburan. Berkati kami semua yang mengambil bagian pengumuman korok yang akan disampaikan. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. OMT Jessica yang akan mengambil bagian, Tuhan akan lengkapi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pun akan melengkapi kami semua. Di dalam segala hal yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ini doa kami Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ibadah ini akan dipimpin oleh OMT Jessica dan saya yang akan mengambil bagian pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan sangat luar biasa dalam memelihara kehidupan kita. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 mengatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian nomor 346. Ayat yang pertama, ayat yang kedua dan chordnya kita nyanyikan. Setelah itu ayat yang ketiga dan yang keempat dan keempat.
syukur kepada Tuhan. Satu pujian yang mengatakan satu-satunya yang Ku andalkan. Sementara kita menyanyikan pujian ini, ada waktu untuk kita bersatu, mengucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sangat sempurna berkata di dalam hidup kita.
ini merupakan pengakuan kami di hadapan-Mu, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Engkau sumber segala sesuatu. Dan kalau kami boleh ada hingga pada pagi hari ini, semuanya itu Tuhan, karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Oleh karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapa kami yang ada dalam sorga, sebelum kami menaikkan semua ungkapan rasa syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, terlebih dahulu kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Apabila sepanjang minggu yang kami jalani Tuhan, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu lewat sikap, tutur kata, juga di dalam pikiran kami masing-masing, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami, itu akan terus menjadi bahagian kami. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur kepadamu, karena begitu nyata cinta dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati, ada banyak hal yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup kami. Ada sukacita, ada berkat, ada tantangan, ada kesulitan, ada penyakit, ada berbagai hal yang sudah kami temui dalam perjalanan hidup ini. Tapi kalau hari ini kami boleh menang, kami boleh ada di ruangan ini lagi untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan, untuk duduk sejenak sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan, dan menikmati berkat-berkat itu. Kami tahu semuanya itu karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk pengalaman hidup ini, karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Ketika tantangan dan kesulitan yang sudah kami lewati, dan hari ini kami boleh menikmati kemenangan, kami mau kembalikan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Jika kami mengalami sakit penyakit, dan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kami tahu semuanya itu Tuhan karena anugerah-Mu bagi kami. Oleh sebab itu, tidak ada kata yang dapat kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, selain ucapan terima kasih, pujian dan syukur untuk semua yang sudah Tuhan buat di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami sungguh meyakini saat tantangan, kesulitan, berbagai hal terjadi dalam perjalanan hidup kami di hari-hari yang kemarin, kami tidak sendiri, sebab ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang mendampingi kami, yang bersama-sama dengan kami melewatinya, sehingga kami tetap kuat dan kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan kami masing-masing. Kami meminta pengampunan daripada Tuhan. Apabila juga Tuhan sampai hari ini di dalam hati kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami telah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling kami, menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, atau siapapun yang ada bersama dengan kami. Pagi ini kami duduk di hadapan hadirat-Mu, memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu akan terus mengiringi perjalanan hidup kami. Apabila ada yang salah yang sudah kami ucapkan terhadap orang lain, pagi hari ini Tuhan, di dalam doa syukur kami mau mencabut kata-kata yang tidak baik yang sudah kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, ataupun yang ada di dalam hati dan pemikiran kami, sehingga ucapan-ucapan yang tidak baik itu diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang telah
dan juga bagi diri kami sendiri. Kami tahu kami tidak sempurna, kami tidak mampu, tapi Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pagi ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami, sucikan kami, sehingga lewat ibadah ini hidup rohani kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan lewat hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kami menikmati berkat-berkat itu. Di dalam doa syukur ini juga kami ingat bagi hamba-Mu Mayor Victor Tahadi yang sedang dirawat. Tuhan juga menolong dia, Tuhan sedang melawat dia. Tuhan ada bersama dengan dia, menjamah dia sehingga dia dipulihkan, dan dalam waktu yang dekat dia boleh kembali dengan pemulihan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Demikian dengan jemaat yang lain, para hamba-Mu juga yang sakit, kami tahu mereka juga sedang dilawat oleh Tuhan. Tuhan, di dalam doa syukur ini juga kami ingat di dalam doa kami bagi mereka yang sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu Engkau juga ada bersama dengan mereka, dan dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu sedang berbicara dalam hidup mereka, sehingga di waktu-waktu yang lain mereka boleh datang juga bersama-sama dengan kami, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Namun lebih daripada semuanya itu, kami tahu Engkau mengenal kami, Engkau tahu semua yang kami butuhkan, dan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami mau bawa di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Letnan Kolonel BPKP yang telah memimpin kita dalam doa. Mari kita semua bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya Yesus adalah merupakan saluran ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah yang besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja takut manusia
Siapa saja yang mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup. Itu bukan satu kebetulan buat saya, karena Mama Isa biasanya kan pulang hari Sabtu, tetapi pada hari Sabtu itu Mama nggak pulang. Tetapi pada hari Minggu sesudah Mama Isa ikut gabungan, Mama pulang ke rumah. Pas Mama pulang ke rumah, saya mengalami pusing luar biasa. Jam 8 malam, Mama membuat saya obat ramuannya itu labu siang, tetapi tidak ada perubahan. Dan pulang setengah 9. Ini sudah nggak benar ini. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jam 9 malam. Kami pesantren mobil agak susah. Langsung saya bilang, kita naik motor aja. Mama yakin Mama bisa akan jatuh. Mama yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Kami pergi ke rumah sakit jam 9 malam. Di rumah sakit dengan segala proses yang sangat dimudahkan oleh Tuhan. Saya dinyatakan harus dirawat. Tensi saya 180 per 100. Setelah saya menjalani perawatan kurang lebih 4 hari, saya harus konsul ke dokter saraf sama ke dokter THT karena memang ada masalah sedikit di telinga saya. Saya menjalani semua proses terapi. Terpujilah nama Tuhan, semuanya hasilnya baik-baik aja. Bahkan dokternya bingung, saya harus memberi obat apa kepada ibu karena ibu semua hasilnya baik-baik aja. Cuma memang tensi saya yang bermasalah karena disertai kayak seperti mau gejala vertigo. Karena pusing tapi disertai melayang-layang begitu. Saya bilang ini, Tuhan, terima kasih untuk setiap penyakit-penyakit yang Tuhan berikan. Saya percaya. Cuma kita sama Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan, umur panjang karena anak-anak saya masih membutuhkan saya. Saya berterima kasih kepada semua jemaat yang sudah mendukung saya di dalam doa. Pada hari Rabu saya dinyatakan pulang, walaupun tensi tubuh sebenarnya masih berkisar 190 aja sampai sekarang. Saya bilang itu kalau saya dari nenek moyang kami. Walaupun tidak memberikan apa, tapi warisan yang diberikan. Saya bersyukur kepada Tuhan, apapun yang saya alami, apapun yang saya sedang perjuangkan, saya yakin percaya Tuhan selalu memberikan tangan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan mempunyai maksud untuk dalam kehidupan saya secara pribadi maupun di dalam kehidupan anak-anak. Dan inilah menjadi kesaksian saya sampai saat ini. Saya dapat berdiri bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi itu semua karena pemberani Tuhan saja. Terima kasih. Haleluya.
dan kawannya, saya masih beri kesempatan untuk siapa saja yang mau menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tadi tidak bersama-sama dengan kita karena kira waktu itu sedikit. Pada hari saya tidak tahu, tetapi 2 bulan terakhir ini memang saya melihat bahwa kondisi mereka haji itu tidak baik. Tetapi selalu saya melihat bahwa hasil lab itu baik. Saya selalu katakan bahwa hasil lab itu baik. Tapi kenapa kondisinya hari-hari itu masih jam 9 kita minta istirahat tidur. Kemudian beberapa kali ke rumah sakit dan tidak ada masalah. Cuman kok selalu lemas, mual, muntah dan sebagainya. Mau muntah tetapi tidak muntah. Akhirnya 2 minggu terakhir ini saya coba bawa ke dokter, ya, ke puskesmas berobat, tetapi kemudian dikasih obat, perubahan 1-2 hari, tapi setelah itu kembali lagi anfal lagi. Hari-hari hanya tidur, kalau saya buka pintu kamar saya sedih sekali. Apa yang bisa saya buat? Kemudian kita hari Selasa kami sempat keluar atau seperti apa ya, ke Ibu Soraya, kalau tidak salah ulang tahun hari Rabu, kalau tidak salah. Terus kemudian kami sempat hari Kamis itu ke Cimahi karena mengambil surat pindah Bram Saringin. Lalu Bapak katakan bahwa tidak usah saya ikut. Saya bilang, ayolah Pak ikut, maksud saya supaya terhibur, ya, naik kita ke sana kan bapak-bapak yang di mobil, supaya terhibur, suasana baru gitu ya, suasananya enak. Lalu itu juga bapak jadi kan nanti yang berurusan saya, bukan papa. Kemudian mereka ikut, tapi sampai di rumah dia minum air putih lalu katakan saya istirahat dulu ya Mak. Memang 1 hari sebelum hari itu, kalau tidak salah hari Rabu, saya bawa ke puskesmas lagi. Berapa kali ke puskesmas dan itu saya bawa ke sana, lalu dokter periksa, saya katakan kan tadi mengeluh di bagian ini sakit, di bawah ini bawah perut, kemudian keras, perutnya itu agak keras. Lalu bawa ke puskesmas diperiksa dan dokter katakan masuk angin. Wah, sudah senang saya, oh hanya masuk angin saja, karena saya takut ginjal. Pada saat di Dr. Sutomo beberapa tahun yang lalu, bapak itu ada sedikit masalah di ginjal yang seharusnya pada waktu itu hampir cuci darah, tetapi ternyata tidak apa-apa karena fungsi ginjal masih sangat baik. Akhirnya kami beli Antamin 1 pas, bapak langsung minum Antamin, udah keluar keringat, udah seneng ya, udah seneng. Terus yang hari Kamis itu tiba-tiba kok pulang dari Cimahi, pikirku habis pergi lihat-lihat keluar juga harusnya seger juga, tapi kok tambah parah lagi. Akhirnya saya putuskan, oke, jam 3 kami langsung ke rumah sakit Baromius. Di sana lalu kami ke IGD, sampai di IGD dikatakan keluhannya, lalu saya katakan semua keluhannya, kemudian akan dirawat, tetapi dokter mengatakan bahwa kami hanya merawat bapak karena kondisinya lemah. Untuk penyakitnya kami tidak bisa menangani sebab bukan kapasitas kami untuk hal ini, karena penyakit bapak ini harus ditangani oleh Yayasan Sadikin.
Lalu saya katakan tidak masalah, yang penting kondisinya saja dulu. Nanti setelah sehat, setelah kondisinya fit, saya akan bawa ke Hasan Sadikin. Tetapi ketika cari kamar, ternyata kamarnya tidak ada. Lalu saya katakan, saya rujuk aja ke Hasan Sadikin. Saya katakan, saya trauma dengan rumah-rumah sakit yang gede-gede seperti itu sebenarnya, karena banyak hal yang saya sudah alami di daerah-daerah yang seperti itu. Lalu saya katakan, saya ke Immanuel saja. Saya mau minta tempat yang agak lebih nyaman lagi. Tapi sampai di sana juga tidak ada ruangan. Kami pindah lagi ke Santosa. Sampai di Santosa kami tidak juga mendapatkan ruangan. Lalu kami ke Advent. Lalu Bapak katakan kalau di Advent tidak dapat ruangan, kita pulang saja, tidak perlu berobat. Lalu di Advent kami menunggu lama sekitar 2,5 jam, tidak ditangani apa-apa oleh Advent. Kami sudah stres sampai berpikir lebih baik pulang saja, karena biar dilihat itu enggak, mungkin dokter lupa, karena ketika tiba-tiba dikatakan iya itu sudah saya periksa semua, dokter katakan begitu. Lalu saya katakan kamu belum diperiksa. Oh, siapa namanya Pak Vika? Oh ya sebentar ya, karena pasien banyak. Kemudian menunggu, saya sudah mendapatkan kamar VIP untuk sementara, tetapi ini belum disuruh masuk. Kami masih di IGD. Terus kemudian ketika dokter periksa, langsung dokter katakan, Pak minta maaf, Bapak tidak bisa kami rawat di sini. Kami tidak punya kapasitas untuk merawat dengan posisi penyakit Bapak. Lalu saya katakan begini, tadi di Gunung juga seperti itu, tapi saya minta kondisinya dulu yang ditangani, nanti setelah itu baru saya ke Hasan Sadikin. Tetapi kami tidak bisa Pak, ini Bapak harus ke Hasan Sadikin. Mereka hari itu sudah stres berat karena sudah keliling rumah sakit di Bandung ini, tidak ada yang mau terima seperti itu. Lalu saya katakan ya sudah kita ke Hasan Sadikin saja. Lalu Bapak katakan enggak aman. Saya berpikir saya mau ke Melinda sama saja, saya mau ke Bungsu pasti sama saja, tidak diterima. Akhirnya walaupun Bapak bilang pulang, saya katakan kepada Tante Hasan Sadikin. Sampai di Hasan Sadikin mungkin sekitar jam 10 malam atau jam 10 lebih kami berada di sana, tiba-tiba langsung ditangani dan sampai jam 10 paginya lagi saya baru mendapatkan ruangan. Sebenarnya memang kondisi Bapak itu secara klinis ya, secara kesehatannya itu baik, hasil labnya baik, kemudian diperiksa kencingnya juga baik, jantungnya juga baik, kemudian juga yang diperiksa fotonya juga baik. Hanya saja dokter juga bingung kenapa bisa sampai selama ini. Saya katakan mungkin karena Bapak kurang makan, sebab memang hampir ya 2 bulan terakhir ini makanya hanya sedikit, sebab ketika mau makan banyak katanya mual tidak bisa masuk, kemudian sebentar dingin, sebentar panas, ditutup, dingin ditutup, tapi kemudian panas seperti itu, dibuka lagi, mungkin seperti itu. Lalu tiba-tiba ada seorang dokter yang sebentar Pak ya, saya pikir Pak, saya langsung kaget karena perut bagian sebelah kiri itu keras, dan ternyata limpa dari Bapak itu membesar 2 kali ukuran dari yang seharusnya. Dan limpa kalau besar, menurut dokter itu tidak bisa kecil. Mau diobati dengan apapun itu katanya tidak bisa kecil. Solusi yang terbaik adalah operasi. Tetapi terjadi pemotongan limpa, tidak diambil tetapi dipotong saja. Tetapi kami belum ketemu sama dokter yang konsultannya yang benar, sehingga sampai saat ini juga kami belum ketemu sama dokter tindakan apa yang harus dilakukan untuk Maria Adi. Tetapi kemudian dokter katakan lagi bahwa ada solusi yang terbaik lagi, ada obat yang tidak perlu operasi, tetapi obat ini akan menolong sehingga tidak perlu operasi. Tetapi itu obat di luar BPJS. Tetapi untuk hal itu saya belum terlalu jelas untuk mengetahuinya apa-apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau Tuhan berkenan bisa ketemu dokter, berharap ada solusi yang terbaik, apakah harus minum obat saja atau operasi. Dan terima kasih untuk semua dukungan doa yang diberikan oleh dari jemaat-jemaat kepada Maria Adi. Bapak tetap dalam keadaan kondusif,
juga ada organ tubuh yang fungsinya sangat dibutuhkan tubuh, tiba-tiba harus dikeluarkan sebagian. Jadi saya berharap sih tidak operasi ya, saya berharap tidak operasi dan terus dukung dalam doa supaya mayat Pak Hadi kuat. Kondisinya sudah mulai pulih, makanya sudah mulai ada bagus, dan saya percaya bahwa kedepannya akan semakin baik, dan di atas segala-galanya biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan yang berkati. Terima kasih untuk kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Mayor Hadi. Kiranya Bapak Mayor Hadi mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan, dan kita boleh melihat bagaimana mujizat Tuhan akan Tuhan kembali nyatakan di dalam kehidupan Bapak Mayor Hadi. Kesaksian kita akhir sampai di sini. Bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18, dengan judul perikop beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang kepadamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu, Ibu Mayor Hadi akan memimpin kita dalam doa, sekaligus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terangkan
firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman. Engkau tolong hati pemikiran kami. Kuasai ya Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan akan menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Akan menumbuhkan iman kami untuk semakin melekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga benar-benar firman-Mu akan disampaikan dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kuduskan hidup hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membantu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita hari ini atau pagi hari ini di dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Tetapi saya mengambil bagian di dalam ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan berjaga-jagalah. Berdirilah teguh dengan iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, prinsip hidup yang penuh dengan kuasa. Hari ini tidak dari kantor pusat teritori memberi kesempatan kepada kita untuk berkhotbah dengan bebas tanpa mengikuti tema teritori seirama dengan Roh Kudus. Tapi saya semua meyakini bahwa setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kita dengar itu semuanya ada kaitan dengan seirama dengan Roh Kudus. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dituntun oleh Roh Kudus, kehidupan yang selalu berjalan sesuai seirama dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian terbesar dari kitab 1 Korintus ini ditulis sebagai bentuk teguran-teguran dan koreksi apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai 14 dituliskan tentang perilaku kehidupan yang keliru. Di dalam pasal 15 sebagai koreksian tentang doktrin yang keliru. Juga sebenarnya di dalam pasal 13 agak sedikit dianggap sebagai tulisan yang indah. Karena di situ berbicara tentang kasih, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang bagaimana mengasihi. Namun juga merupakan tulisan yang dipakai sebagai teguran akan perilaku kasih dalam jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Namun saudaraku, walaupun surat Korintus ini adalah surat teguran, tapi semuanya dilakukan dengan kasih. Mengapa ada teguran? Karena Paulus melihat ada begitu banyak masalah-masalah yang sudah terjadi di Korintus dan tidak bisa hal ini dibiarkan. Walaupun ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan teguran, walaupun ada begitu banyak orang yang tidak suka kalau dia ditegur, tetapi Paulus tetap melakukannya. Sebab ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai hamba Allah atau sebagai orang yang dipercayakan oleh Allah, tetapi melakukannya dengan kasih. Itu adalah tugas. Bagaimana melakukannya? Ibrani 12 ayat 6 di situ mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Paulus memberikan perintah terakhir untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yaitu mereka harus berjaga-jaga, mereka harus berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, tetapi kuat melakukan segala sesuatu dengan kasih. Mari kita melihat maksud dari perintah dari Rasul Paulus ini. Yang pertama, berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga memiliki arti waspada, hati-hati. Sebagai pendiri jemaat di Korintus, Paulus melihat tampaknya jemaat yang ada di Korintus dalam kondisi yang kurang baik, dalam kondisi rohani yang tidak baik. Bukan hanya tadi dikatakan, bukan hanya rohaninya saja, tetapi jasmaninya juga kurang baik. Hal ini terjadi
terlihat dari bagaimana mereka sering mabuk, sering minum-minum dalam meja perjamuan. Bahkan mereka mulai membolehkan kebiasaan untuk menyembah berhala yang dulu pernah mereka lakukan. Mereka mulai menggantikan firman Allah dengan hikmat manusia. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Mereka melakukan tindakan asusila, bertengkar dan saling menggugat, tidak memperdulikan orang lain, menganggap diri ramah, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling sempurna, menganggap diri paling nomor satu. Mereka salah menggunakan karunia-karunia, dan masih ada begitu banyak lagi hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang atau jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Ada 4 hal yang membuat kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga terhadap si jahat. 1 Petrus 5:8-9. Kita harus mengetahui cara dan strategi iblis dalam menghancurkan manusia. Walaupun halus, tetapi pasti iblis menyerang kita dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Ada banyak cara iblis untuk memakai kita, sehingga kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak cara si jahat yang selalu membisikkan ke telinga kita, sehingga ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, ketika mengalami sakit penyakit persoalan, kita bisa jatuh. Ketika kami berada di rumah sakit Boromius, ketika tidak mendapatkan kamar, kami pulang rencana mau ke imam. Mereka ini menangis. Mereka dikatakan, bawa saja saya pulang dulu. Sepertinya saya sudah tidak sanggup. Lalu saya katakan, wah, kok ngomong seperti itu? Cara iblis mulai membisikkan hal-hal yang ini melalui sakit penyakit. Kamu kok melayani sakit-sakit terus? Akhirnya lemah. Lalu saya katakan, tidak, kita harus bermasalah. Tidak usah pikirkan yang lain-lain, sebab pasti di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sebab perkara yang lebih besar sudah pernah kita lalui, maka pasti hal ini tidak perlu kuat. Iblis selalu menghantui, iblis selalu memancing kita supaya kita jatuh. Tetapi Rasul Paulus katakan, berjaga-jagalah. Si jahat ada di mana-mana. Si jahat ada di samping kita. Si jahat ada di sekitar kita. Bahkan tidak menutup. Si jahat pun ada di dalam gereja. Yang kedua, berjaga-jaga terhadap pencobaan. Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah kamu, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa? Karena kalau kita tidak berjaga-jaga serta tidak mencari pertolongan Tuhan, maka lambat laun tanpa kita sadari, kita akan terus jatuh di dalam pencobaan. Terus berdoa. Setiap hari Sabtu ada doa pagi dilaksanakan di korupsi. Mari kita satukan hati kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk korupsi kita. Masih banyak yang tidak hadir. Saya berharap
Dan kami sungguh percaya doa-doa itu yang akan mengubah hal yang mustahil itu tadi menjadi mungkin bagi mereka tadi, sehingga saya sangat berharap tidak akan terjadi operasi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perintah kedua, Rasul Paulus katakan bahwa teguh dalam iman. Iman yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah iman kebenaran atau iman Injil yang diberikan untuk orang-orang kudus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa ia berharap untuk mereka mendengar, mereka teguh berdiri dalam satu roh dan jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Betapa bahagianya kita kalau kita mendengar, oh saudara kita di sana tetap teguh dalam iman. Ada sukacita. Ada beberapa anak rohani kami yang memang dari kecil, dari sekolah mereka ada dalam bimbingan kami dan mereka telah berhasil. Setiap mendengar cerita mereka, kami sangat senang. Pelayanan mereka diberkati, kami sungguh sangat senang. Bahkan Letnan Yati atau kapten sekarang itu dia seorang diri dan dia beberapa waktu yang akan datang akan ada peresmian atau sudah peresmian Walau di Tombol. Senang sekali melihatnya. Selalu kami katakan bahwa kalian berhasil mengingat kami, tidak mengingat kami, tidak ada masalah. Yang penting kalian berhasil. Teguh dalam iman. Paulus pun sangat mengharapkan demikian. Orang-orang di Korintus tidak hanya bersalah karena tidak berdiri teguh dalam memegang kebenaran kitab suci, tetapi mereka telah menyimpang dari pandangan mereka akan Kristus. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa mereka berkata-kata oleh Roh Allah, tetapi mereka pun dapat berkata terkutuklah Yesus. Hal ini terjadi karena mereka tidak berdiri teguh, tidak punya prinsip hidup. Datang orang satu, ya ikut sini. Datang orang satu, ikut sini. Orang satu ikut sini. Tidak punya pendirian hidup, tidak kokoh. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan perintah agar orang-orang Korintus harus berdiri teguh di dalam iman mereka dengan cara mendapatkan ajaran-ajaran yang baik sesuai dengan standar Allah, bukan sesuai dengan standar atau kemampuan orang-orang yang hanya sesuai dengan pemikiran. Tetapi standar Allah yaitu firman Tuhan, buku Alkitab yang selalu kita baca, yang selalu menjadi penuntun kita, sehingga kita tetap berada pada standar Allah. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki. Maksud dari kata bertindak seperti laki-laki di sini adalah dewasa. Mengapa harus dewasa? Sebab orang yang dewasa rohaninya, dia pasti memiliki penguasaan diri, memiliki keyakinan yang tidak dimiliki anak kecil. Rasul Paulus katakan bahwa orang-orang Korintus perlu bertumbuh, sebab ia melihat dari pertama ia melayani di Korintus, ini sampai ia meninggalkan mereka dan kembali lagi di Korintus. Orang-orang Korintus tidak bertumbuh atau tidak dewasa. Paulus berkata bahwa mereka bukanlah bayi terus yang harusnya diberikan bubur susu. Sehingga dengan tegas Paulus kembali berkata bahwa apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut? Saya berpikir bahwa ketika mempersiapkan ini bahwa ada sedikit rasa jengkel di hati daripada Paulus. Kok sudah lama saya menanamkan menanamkan firman, sudah lama mereka ini mengenal Tuhan, tetapi hidup mereka kok masih seperti bayi yang harus diberikan bubur sumsum. Waktu sakit mereka tadi suka makan bubur, ya. Tadi malam, kemarin bersyukur ada jemaat yang membawakan bubur sumsum dimakan. Kenapa? Karena tidak melalui proses lama-lama, makan telat, karena keinginan makan itu tidak ada. Jadi itu dipaksakan supaya ada. Enak, tidak ada usaha dari kita supaya makanan itu masuk. Kalau bubur kan masukkan mulut telat selesai, ya. Tidak ada pekerjaan yang berat untuk makan bubur. Nah, sebagai jemaat-jemaat yang sudah mengenal Tuhan,
sehingga tidak akan ada lagi seperti kalimat Paulus, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut. Saudaraku, kedewasaan adalah salah satu tanda kasih. 1 Korintus 13 ayat 11. Bagaimana orang Kristen dapat dewasa, bertumbuh dan menjadi dewasa, yaitu dengan selalu haus akan susu murni dan yang rohani, yang olehnya kita bertumbuh di dalam serta terarah pada keselamatan. Alkitab menyediakan hal-hal yang kita butuhkan dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi teruslah membaca, teruslah merenungkan firman Tuhan, teruslah membaca Alkitab, teruslah belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada tuliskan, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang kita baca setiap pagi, yang kita pakai untuk memperlengkapi kita di dalam menjalani kehidupan ini, yang kita pakai sebagai barometer kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat melakukan sesuai di rela Tuhan. Yang keempat, tetaplah kuat. Kita tidak dapat menguatkan diri kita sendiri, sebab ini adalah pekerjaan. Efesus 6 ayat 10 mengatakan kita hanya dapat menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa harus kuat? Sebab hanya dengan kondisi yang kuat kita dapat memenangkan sesuatu peperangan rohani, yaitu mengalahkan kedagingan dan hawa nafsu kita. Titik lemah jemaat di Korintus yang membuat mereka jatuh adalah karena mereka merasa kuat dan mereka merasa memiliki hikmah. Saudaraku, orang yang terlalu percaya bahwa dirinya kuat adalah orang yang paling berpotensi untuk mengalami kejatuhan. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa ia bersyukur untuk setiap duri dalam dagingnya. Ia bersyukur karena duri dalam dagingnya supaya ia tidak meninggikan diri. Sebab itu ia mengatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidupnya. Ada banyak tantangan persoalan bergumul di dalam hidup. Itu adalah duri-duri dalam daging. Apakah karena duri itu kita tinggalkan Tuhan? Apakah karena duri itu kita mulai melupakan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada? Apakah karena duri itu akhirnya kita meninggalkan pelayan? Saudaraku, sumber kekuatan rohani kita adalah dari Tuhan. Karena itu sambil menantikan kekuatan dari Tuhan, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang atur kendali hidup ini, bukan diri kita sendiri. Sebab Tuhan menyerahkan rohnya kepada kita, supaya rohnya itu menjadi kekuatan kita. Lah yang kelima, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Hal kelima ini adalah prinsip. Sebab untuk memiliki kuasa dalam kehidupan Kristen, kita harus memiliki kasih. Kasih adalah pelengkap dari segala sesuatu. Kasih dapat mempertahankan keteguhan dari kekuatan dan ketakwaan kita. Kita menjaga kedewasaan kita. Dan kasih adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh jemaat Korintus dan juga orang-orang percaya saat ini. Akhirnya sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, teguran Paulus kepada orang-orang Korintus dalam kelima perintah tadi memiliki makna yang sangat luas, yaitu berlaku bagi seluruh umat-umat Tuhan. Bukan hanya jemaat yang ada di Korintus, bukan hanya jemaat-jemaat yang dulu saja, tetapi bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di dalam dunia saat ini. Kita adalah umat-umat Tuhan yang dimandangkan sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Kita dinantikan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Kita harus menjadi teladan bagi mereka agar banyak orang mengenal Kristus melalui pribadi kita. Marilah kita bersama-sama, bukankah dunia kita adalah Marilah kita bersama-sama. Bukankah dunia kita adalah dunia, kalau kita mampu maka kita adalah orang Kristen yang berkuasa. Ada banyak hal-hal yang perlu kita
teruslah bekerja, teruslah melayani Dia, teruslah lakukan yang terbaik. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi ingat, Tuhan selalu berada di pihak mereka yang benar. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dan biarlah Tuhan terus menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu taat kepada Tuhan. Ajari kami untuk selalu berdoa, untuk selalu mendahulukan Tuhan, dan tidak mementingkan kepentingan kami pribadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyian nomor 431 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan, kesehatan Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan selalu ada kemampuan kepada kami untuk selalu melakukan pelayanan, untuk selalu melakukan pekerjaan kami, untuk selalu melakukan hal-hal yang indah bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada di Korok 3 Bandung. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di Korok ini. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korok 3 Bandung. Di dalam setiap pergumulan mereka, setiap tantangan bahkan kerinduan mereka, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bagi anak-anak mereka di dalam pendidikan, biarlah terus Tuhan akan memberkati, memberi kepintaran kepada anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi Bapak Robert Butasoi dalam pemulihan. Tuhan kiranya terus akan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Yance Mangare yang juga mengalami sakit dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Allah selalu bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Tony Sagala yang ada di Cilenyi.
terus menyatakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, dan menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Ika Philips. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan yang sempurna Tuhan terus akan nyatakan di bagian punggungnya yang mengalami sakit, di bagian pinggangnya yang mengalami sakit, saraf terjepit yang dialami. Kami percaya Engkau akan terus menyembuhkan, Engkau terus memulihkan, dan Engkau menyatakan mujizat pertolongan-Mu. Kami berdoa mungkin masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit yang kami tidak ketahui. Kami percaya bahwa pemulihan dari Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Kami pun berdoa dan berterima kasih karena kalau beberapa waktu yang lalu Ibu akan mengalami sakit, kami boleh mendengar, kami boleh melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan mujizat pertolongan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kebutuhan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau terus akan menyatakan sesuatu yang baik bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan yang ada di PSDW Senjarawi. Engkau memberkati Mayor dan Nyonya Dambaru, Mayor dan Nyonya Didi Juanda, serta semua staf yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pelayanan ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap opa oma yang dirawat. Engkau memberkati setiap karyawan yang bekerja. Engkau memberkati setiap donatur yang selalu memperhatikan akan setiap kebutuhan-kebutuhan di PSDW. Kiranya Tuhan terus akan memakai pelayanan PSDW untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi proses IMB dari rumah dinas Opsir Korok 3 Bandung ini. Tuhan, biarlah Kau terus memberkati siapapun yang mengurus akan hal ini. Kami rindu agar surat ini segera terbit dan kami boleh memulaikan pembangunan. Kami percaya bahwa Engkau akan mengatur yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi perjalanan pemerintahan teritorial dari Palu menuju ke Surabaya dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Biarlah Tuhan akan mengatur perjalanannya, tiba di Surabaya dengan tugas-tugas pelayanan di sana dengan kekuatan dari Tuhan. Beri senantiasa kekuatan ekstra kepada kedua hamba-Mu dan juga oleh Kansen. Kami berdoa bagi kegiatan penataran PKW yang akan dilaksanakan di Bandungan Semarang. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan ini. Biarlah semua kegiatan ini, segala sesuatu yang diatur, disusun, boleh berjalan dengan penuh pertolongan Tuhan. Semua pembicara-pembicara yang akan melakukan kegiatan ini, biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa juga bagi rally yang akan dilaksanakan di Korok 3 ini. Bagi panitia yang sudah dibentuk untuk pelaksanaan ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga segala sesuatu yang kami rencanakan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi kegiatan tekap yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober nanti. Tuhan tolong setiap panitia yang telah dibentuk, Tuhan memberkati sehingga dana-dana yang diperlukan semuanya boleh diperoleh dengan penuh pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau dalam minggu yang lalu pada tanggal 13 Ibu Suraya Patipohi, Tuhan sudah tambahkan setahun usia di dalam kehidupannya, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, teruskanlah berkat-Mu bagi Ibu Patipohi di dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang dia lakukan, di dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Untuk kegiatan selama sepekan untuk Rabu 20 September jam 7 malam pada TKP akan dibawakan oleh Bapak Agus Andrea. Kemudian 22 September hari Jumat jam 4 sore pada pertemuan kaum wanita. Pemimpin acara yang dibawakan oleh Ibu Diana Rusmana dengan ayat Mas Bahagia atau kebahagiaan. Kemudian pukul 7 malam dilanjutkan dengan ibadah gerakan Pembasu dibawakan oleh OMC Kota Pranjana dan juga akan ada kegiatan berita yang akan dibawakan oleh panitia dari PWU. Kemudian Sabtu 23 September jam 9 pagi pada awal pagi dibawakan oleh Mayor Dr. Haji dan pukul 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik.
Tanggal 24 September hari Minggu jam 6.30 pagi ibadah kesucian PSTW. Kemudian jam 8 pagi ibadah kesucian di Portugal lalu merupakan hari doa perdagangan manusia. Korban ibadah dibawakan oleh Ibu Sudah Semana, kemudian bergerak dengan Tuhan dibawakan oleh Mom dan Ibu Maya Marina Sibarani, kemudian Ibu Saudara Musik, Singal, Ibu Ferdinand, Ibu Sintia Semana, Melektan Saudara Dinda dan Saudara Cinta, multimedia Saudara Tommy Ganti, kemudian Tamborin Saudara Yohana, Saudara Putri, Saudara Denita dan juga Saudara Nelly, kemudian Saudara Ibu Semana dan Maya Setiawati Tahadi. Untuk hari Minggu yang akan dicarikan adalah PKP. Kemudian minggu depan kami mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 7 September kepada Bapak Esa Somelo. Satu minggu yang akan kita doakan. Yang pertama saudari Denita, kemudian saudari Francisca Dewi, kemudian saudari Maya Sari, saudari Fatmawati, kemudian saudari Jessica Leva, Tesalonika Cinta, dan kemudian keluarga Maida Hermanto. Demikian pemantau dan untuk diungkapkan nanti Bapak dan Ibu saudara di WA Group of Kegiatan atas perhatiannya kami sertai. Terima kasih. Pengumuman tambahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada OMD Jessica yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melakukan pelayanan memberkati. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah melayani memberkati. Kepada tim sinar dengan memberkati. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk yang melakukan pelayanan musik minggu yang akan datang, keyboard Bapak Agus, bass Saudara Fian, gitar Saudara Patar, dan drum Saudari Dian Muka. Berita selanjutnya lonceng nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara Bapak Evan dan Ibu Wipin. Kedua calon menikah mungkin ada yang belum kenal, silakan berdiri di tempat untuk melihat ini yang menikah. Ya. Minggu lalu tidak ada, tetapi hari ini tidak ada. Silakan duduk kembali. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 jam 16.00 atau jam 4 sore di Korps 3 Bandung. Memberkati semua rencana dan biarlah sepanjang minggu yang akan kita jalani ini kita akan selalu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dan kita akan selalu semakin diberkati oleh Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih seluruh rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini telah diberkati oleh Tuhan dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami di dalam menjalani minggu-minggu yang akan di hadapan kami. Mungkin ada di antara kami yang akan bepergian keluar kota. Tuhan akan menjadi pertolongan dan perlindungan kami. Mungkin di antara kami ada yang akan bekerja, mencari pekerjaan. Tuhan terus akan memberi kepada kami kepastian. Mungkin ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan akan selalu menyelesaikannya bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, bagi Letnan Kolonel RKP dalam pelayanan di Palu sana. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Bagi komisioner dan ibu, biarlah Tuhan juga terus memberkati. Bagi Letnan Sam, biarlah Tuhan terus akan menolong dan memberkati. Memberikan kepada mereka semua kekuatan dan kesehatan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan dengan pelayanan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, biarlah sukacitamu akan mengantar kami untuk menjalani minggu-minggu yang ada di hadapan kami. Saudaraku yang
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari.